Secara geografis, letak desa Tanjung Soke itu berada di Kecamatan Bongan, bagian selatan Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat. Secara kartografis, desa atau kampung Tanjung Soke itu berbatasan yang pertama dengan Kampung Kendesi, Kampung Lambakan, Kepala Telake, Kampung Muara Toyu, Kampung Pringtali, dan Kampung Lemper dan Raya yang ada di Kecamatan Bongan. Untuk jumlah penduduk Kampung Tanjung Soke itu kurang lebih 150 jiwa, lebih kurang juga 48 kakak. Untuk RT ada 1 RT. Asal-usul terbentuknya Kampung Tanjung Soke ini menurut sejarah, leluhur suku Dayak Luangan ini sudah ada sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Perhitungannya waktu itu tahun 1941. Secara administrasi diakui menjadi sebuah kampung itu kami mengacu pada data keputusan Gubernur Kalimantan Timur tahun 1972. Yang kemudian itu dilakukanlah proses tapal batas antar desa ke desa atau antar kampung-kampung. Sudah sampai dengan sekarang itu alhamdulillah sudah clear. Kampung ini termasuk salah satu kampung yang cukup lama berada di wilayah kerajaan atau Kesultanan Kutai, berbatasan langsung dengan Kabupaten Pasir dan juga sebagian dengan Kalimantan Tengah. Masyarakatnya dihuni oleh kepingan suku Dayak Luangan yang sebagian besar berada di Kalimantan Tengah. Mereka kemudian bermigrasi sampai kemudian menempati wilayah hulu Sungai Bongan. Mereka dulu di sini karena berasal dari Kalimantan Tengah sering disebut sebagai suku Dayak Benua Bawo atau Kampung Atas. Tapi kemudian mereka saat ini mengidentifikasikan diri karena memang bahasa mereka juga lebih banyak kesamaan dengan kerabat mereka dari Kalimantan Tengah, yaitu suku Dayak Luangan itu. Sekarang mereka lebih percaya diri dengan mengidentitaskan diri sebagai komunitas Dayak Luangan Hulu Sungai Bongan. Suku Dayak Luangan yang ada di Kampung Tanjung Soke ini secara de facto termasuk kategori masyarakat hukum adat. Mereka masih memiliki benda-benda adat, mereka juga masih punya kearifan lokal, mereka juga masih memberlakukan hukum adat, memiliki wilayah adat, dan mereka juga memiliki sejarah panjang menempati daerah hulu Sungai Bongan ini, bahkan sudah dikenal sejak awal berdirinya Republik Indonesia. Untuk mata pencaharian, masyarakat di Kampung Tanjung Soke itu berada di sektor pertanian yang berupa bentuk padi gunung, dari hasil ladang masyarakat. Lanjutnya juga ada dari peternakan dan perikanan. Tetapi untuk sumber mata pencaharian ini hanya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kampung Tanjung Soke sebagai kebutuhan hidup untuk melanjutkan hidup dari tahun ke tahun. Untuk segi nilai jualnya itu tidak bisa dipasarkan keluar. Kenapa? Karena aksesnya sulit untuk ditempuh dan jarak yang cukup jauh dari Kampung Tanjung Soke menuju ke perkotaan. Potensi yang ada di Kampung Tanjung Soke juga ada dari hasil hutan non kayu, yaitu yang paling utama itu berupa madu hutan alami khas Kampung Tanjung Soke, sering disebut dengan madu bongan, yaitu madu yang hasilnya dari Kampung Tanjung Soke. Pada saat hasil panen, madu hutan dari Kampung Tanjung Soke itu bisa menghasilkan hingga ratusan liter madu hutan yang alami. Potensi hutan yang ada di Kampung Tanjung Soke juga itu adalah rotan. Hukum adat di sini berlaku, Pak. Kalau dia mencuri itu dikenakan lagi 2 tulang antang itu. Seandainya saya kelahi sama bapak, kalau bapak ndak ada antang 1, piring 1 ndak bisa naik ke kepala adat. Emang keras. Tetapi kayak selingkuh itu kena 5 juta dia. 5 juta seandainya memang dia nantang ndak mau bayar sama pemerintah kampung, tuliskan surat pelepasan. Mau tidak mau harus bayar 5 juta itu. Ya kalau mencuri itu di sini sudah dipukul 2 tulang antang itu.
Pertama adatnya di sini kalau ada sakit ya kami namanya rumah sakit ndak ada. Habis itu kan berobatnya jauh jalannya kayak gitu kan. Ya tunggu mati aja di sini ya, mungkin pakai secara adat kami juga belian gitu, ngobatin penyakit. Habis itu kalau di kampung ini ada yang hamil sampai melahirkan dia pakai bidan kampung. Kalau secara naik ayun gitu ya, kata kutai kan, jadi oleh kain luangan temot bebe, jadi kayak temot bebe roh kan, bayu kain baca doa selamat, baru selesai. Tarian itu ya kayak gantar, tari piring di sini, ronggeng, ada juga tarian di sini. Cuman kami di sini yang masih pakai itu tarian itu. Cuman kalau tarian gantar itu Pak banyak. Cuman yang dipakai kami belum terlalu bisa kan. Seadanya kalau dari orang tua kami dulu banyak tarian itu. Kayak buang bangka itu kan lain tariannya, kayak buntang. Cuman kami enggak terlalu pakai kayak gitu kalau belum waktunya. Seandainya kayak bapakku sakit, berobat rumah sakitnya enggak sembuh-sembuh gitu. Jadi kami itu kayak niat dan hajat. Misalnya ada 4 malam kami buntang ya 4 malam. Kalau ada 8 malam, 8 malam. Ya di situ banyak sudah. Kalau sampai kerbau, potong kerbau, potong kerbau. Potong babi di situ, potong kambing, potong ayam di situ kan. Itu sudah namanya buntang. Ada juga kayak kita bersihin buah-buah kayak kan tidak pernah ada madu. Cobalah kita buntang biarpun 4 malam kan. Ini namanya Pak, ini clearing dia. Petinggi, saudaranya datuk saya yang mukmi itu, makanya dia dibilang bahasa sekarang kuburan gantung dia kan. Harta itu semuanya dimasuk di situ. 3 hari tolu olo aro ngali lubek nak tuha iro tamak kiro menjadi aro kuburan gantung. Jadi asa kererin berontak memang dari serodeke keturunan kain, cuman male beka paham male lahir. Ini kan kalau clearing ini bahasanya kan kayak kita yang nih lisan dia. Kayak mukmi itu aja saya ndak tahu. Mome dae iro manti petinggi naninta clearing iro. Kalau tempelak kalau itu kan dulu habis itu kan dia lungun bahasanya. Salah satu peninggalan kuno kebudayaan Kaharingan yang tersisa dan hanya dijumpai di kampung Tanjung Soke ada 2 ya. Pertama adalah kubur tempelak. Kalau kubur tempelak ini di beberapa komunitas Dayak grup Barito di Kutai Barat masih banyak dijumpai. Tapi ada satu yang hanya ada di kampung Tanjung Soke, yaitu model kubur keriring atau kerireng yang terbuat dari kayu ulin semacam menhir yang di atasnya bisa dibuatkan sebuah kotak rupa dari kayu ulin juga atau dari tempayan. Orang Kaharingan menyebutnya antang. Jadi semacam guci di mana tulang belulang dari leluhur yang dilakukan penguburan ulang ditaruh di tempayan yang kemudian diletakkan lagi di monumen berupa kayu ulin. Mereka masih memiliki benda-benda kuno semacam guci tadi atau antang, kemudian piring-piring kuno, bahkan beberapa peralatan yang lain, mandau dan sumpit juga yang mereka sebut sudah berapa generasi ada juga di kampung Tanjung Soke ini. Kampung Tanjung Soke ini sangat kental, sangat dekat dengan yang namanya instansi militer, yaitu Pangdam Mulawarman yang dulu sebelum Pangdam Mulawarman pada era kepemimpinan Bapak Presiden Soeharto itu yang disebut dengan Pangdam Tanjung Pura. Lambang yang ada di Pangdam tersebut yaitu berupa tombak dan tameng atau perisai itu adalah 2 buah benda pusaka yang asalnya dari kampung Tanjung Soke. Simbol sekaligus menjadi lambang Kodam Tanjung Pura. Setiap pergantian Kodam Tanjung Pura dulu sejak tahun 80-an selalu mendatangi kampung Tanjung Soke. Bahkan salah satu gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Suwarna dulu pernah mendatangi juga kampung Tanjung Soke. Jadi kampung Tanjung Soke itu sebetulnya secara historikal dari teman-teman dari militer sudah sangat familiar dengan kampung Tanjung Soke ini.
setiap pergantian Pangdam yang baru pasti selalu akan mengunjungi Kampung Tanjung Soke, karena memang akses transportasi darat yang tidak bisa dilewati waktu tempo dulu, maka Pangdam baru tersebut datang ke Tanjung Soke itu dengan menggunakan helikopter berkali-kali. Bahkan bantuan segala macam itu selalu ada mengiringi setiap kedatangan Pangdam atau Panglima yang baru ke Kampung Tanjung Soke. Bahkan sempat dulu Pangdam itu datang bersama dengan Bapak Gubernur Kalimantan Timur, datang langsung ke Tanjung Soke, hadir dengan menggunakan helikopter, dan sangat banyak sekali memberikan bantuan dan kontribusi terhadap Tanjung Soke. Kampung Tanjung Soke sendiri letaknya sebetulnya tidak jauh dari ibu kota provinsi, kurang lebih 200 km. Bahkan kalau dari ibu kota Nusantara saat ini, kalau ditarik garis lurus hanya 70 km. Sayangnya infrastruktur di sini terutama jalan sangat sulit, masih berupa jalan tanah, dan juga di sini sebagian besar masuk di dalam kawasan hutan ya. Sehingga itu mungkin salah satu penyebab akses jalan menjadi terhambat, karena ada beberapa kewenangan yang sulit dijangkau oleh teman-teman dari pemerintah daerah, baik itu kabupaten maupun provinsi. 98% itu kawasan berhutan, ada yang masih dalam bentuk hutan, yang terdapat ada beberapa status hutan lahan itu KBK dan hutan lindung. Yang disampaikanlah hutan lindung adalah hutan milik negara. Sementara mata pencaharian masyarakat Kampung Tanjung Soke itu berada di sektor pertanian, membuat perkebunan. Yang ada sekarang itu masyarakat Kampung Tanjung Soke berladang, berkebun, menanam padi itu di kawasan hutan lindung. Ketika kami melakukan proses perkebunan tersebut, kami terkendala dengan dilarangnya beraktivitas di hutan lindung yang katanya hutan milik negara. Harapannya semoga bagaimana solusi dari pemerintah agar menyediakan lahan yang memang bisa digarap, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kampung Tanjung Soke. Kampung kami berada di kaki Gunung Beratus yang berbatasan langsung dengan IKN. Harapan besar kami dengan adanya IKN yang langsung berbatasan dengan kampung kami, semoga kami bisa dilibatkan dalam aspek pembangunan, baik itu peningkatan infrastruktur ataupun sosial budaya. Kami berharap pemerintah daerah bisa melakukan hal-hal untuk percepatan pengakuan komunitas Dayak Luangan di Kampung Tanjung Soke ini, dan juga kampung-kampung sekitarnya yang komunitasnya sama, untuk diakui sebagai masyarakat hukum adat. Apalagi 4 kampung termasuk Tanjung Soke di sini sangat dekat ya dengan ibu kota negara, sehingga dengan pengakuan keberadaan mereka sebagai masyarakat hukum adat menjadi langkah awal dalam upaya untuk perlindungan, pemberdayaan, bahkan untuk mensejahterakan masyarakat Dayak Luangan yang ada di 4 kampung ini sendiri. Dari Keharingan kami tetap pakai sampai sekarang, nggak ada yang ditinggal. Cuman tolonglah Bapak akan perhatikan kami. Bapak lihat sendiri ekonomi kami lemah. Jalan itu kasihan kami di sini. Kalau air itu kami sudah biasa. Kalau kering kami ngambil sendiri kan. Tapi kalau jalan itu mana bisa bikin sendiri. Soal banyak sungai kan. Sudah itu berapa kali sudah ya masak. Bila kami gotong royong satu kampung bikin biar kita enak nyebrang belanja ke Bongan. Sampai lamin itu roboh beberapa kali kami minta bantuan. Nggak ada sama sekali Pak tanggapan. Ya, saya berharap dari pemerintah bantulah ibu-ibu di Tanjung Soke ini. Bapak lihat sendiri, nggak ada apa-apa, cuman berkebun padi. Kampung Tanjung Soke ini ibarat permata yang hilang ya, yang tersembunyi. Mudah-mudahan mutiara yang hilang atau mutiara yang tersembunyi akan kembali ditemukan sebagai bagian dari satu-satunya komunitas yang masih memiliki beberapa peninggalan-peninggalan luhur untuk kita bisa melihat bagaimana kebudayaan di masa lalu, terutama kebudayaan kepercayaan Keharingan di Provinsi Kalimantan Timur.